melakukan konseling KDRT dengan saudara kebaranku sendiri bernama Fira Dia Lusantosa. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fira Santosa dan Prodi Gizi Universitas Erlangga. Dan di sini saya dimaksud untuk memberikan konseling KDRT yang mana sasarannya adalah wanita usia subur. Apakah Mbak bersedia? Oh, sangat bersedia. Ya, silakan berkenalan dulu Mbak. Nama saya Fira Santosa, panggilannya Fira. Kalau boleh tahu umurnya Mbak 19 tahun 5 bulan atau kemarin? Tahun sekarang jalan Mbak. Oke, baik. Kemudian aktivitas ataupun kesibukan Mbak sehari-hari bagaimana? Dan aktivitas saya sebagai mahasiswi yang mana banyak tugasnya, dan saya juga freelance jual kue, terus saya juga tulis sepas di sosial media. Sudah. Oh, nge-BEM juga. Ya, udah jadi sama. Oke, baik. Cukup padat Mbak ya aktivitasnya. Tidak begitu juga. Oh, tidak begitu juga. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Fira pernah mengenal nggak sih istilah KDRT sendiri itu apa? Kurang familiar saya. Itu akronim kesehatan bukan sih Mbak? Jadi KDRT itu merupakan kependekan dari keluarga sadar gizi, yang mana memiliki arti bahwa menurut terminologi suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah maupun mengatasi permasalahan gizi yang ada di keluarganya. Nah, salah satu cirinya yaitu si keluarga tersebut ada yang mengonsumsi suplemen zat gizi sesuai anjuran. Nah, apakah Mbak Fira pernah mengonsumsi suplementasi atau sedang? Ketika hektik sih, kayak misal ospek atau ujian, saya minum suplemen kayak penambah nafsu makan gitu. Oke, oh suplementasi nafsu makan. Oke. Kemudian kalau tablet tambah darah Mbak Fira pernah dengar nggak? Saya konsumsi itu juga. Oh, konsumsi itu juga. Ketika sedang dapat gitu, tapi nggak selalu. Kalau misalnya dapat nih harus minum, enggak. Ketika ada keluhan pusing aja baru minum, kalau enggak ya enggak. Oke, itu sudah baik Mbak. Tapi itu dimulai dari kapan ya Mbak kalau boleh tahu? Mulai rutin mengonsumsinya? Karena keluhan tersebut datang ketika aku pasca sekolah ya, karena kuliahnya juga banyak ilmu-ilmu yang aku dapat ketika dapat pelajaran farmakologi gitu. Ternyata penting juga tuh nambah darah. Jadi waktu kuliah ini sih. Oh, baik. Nah, itu sudah bagus Mbak. Jadi Mbak mulai mengonsumsi ketika saat kuliah. Sebelumnya sekolah belum mengonsumsi? Nggak pernah. Bahkan ketika dikasih kayak misal ada orang ketika disuntik tuh kan dikasih obat penambah darah, aku sih kayak bentuknya lentur gitu loh Mbak. Iya benar. Tapi aku nggak pernah makan, soalnya aku nggak suka sama bentuknya. Oh, nggak suka. Jadi kendalanya nggak makan karena nggak suka sama bentuknya. Oke, baik. Jadi segala informasi Mbak ya. Jadi TTD yang diberikan di tiap sekolah untuk remaja putri khususnya itu semata-mata bukan ditujukan kepada orang yang sakit, ditujukan kepada orang yang mengalami keluhan gitu, tapi merupakan bentuk preventif dari pemerintah karena untuk mencegah remaja putri ini itu terkena anemia begitu Mbak. Jadi bukan karena orang sakit gitu. Jadi mungkin Mbak kalau misal menemui teman yang masih sekolah mungkin bisa diinfokan gitu ya Mbak. Tapi Mbak Fira udah bagus nih, udah mulai mengonsumsi suplementasi zat gizi tersebut. Kemudian boleh diceritakan ketika mengkonsumsi itu hambatan atau pengalaman? Yang sejauh ini karena saya kalau minum obat nggak pernah muntah, jadi masuk aja di perut, nggak pernah kayak ada keluhan efek samping habis minum obat terus muntah itu enggak. Sejauh ini enggak. Oh, jadi baik-baik saja Mbak ya. Oke, Asal obat asal suplemen tersebut tablet ya. Kalau yang kayak lentur kayak pentil gitu nggak suka. Oh iya, baik-baik, boleh aja sih. Jadi wanita usia subur ini kan rentangnya 15 tahun nih sampai 45 tahun. Nah, Mbak Fira ini tergolong dari wanita usia subur. Nah, kenapa wanita usia subur ini perlu dipersiapkan kesehatannya begitu kan? Karena dia itu berpengaruh nih pada ibu hamil. Untuk mengecek lila gitu ya, karena dia berpengaruh pada ibu hamil, itu salah satunya dari ini Mbak, lingkar lengan atas sebelah kiri khususnya karena yang nggak aktif, untuk mengecek nih lilanya Mbak Fira ini udah normal belum, boleh saya mengecek? Wah siap. Ini perlu dibuka nggak Mbak? Oh iya perlu. Oh iya dibuka. Kalau boleh. Permisi ya Mbak. Ya. Nah, ini bisa seperti itu.
ukurannya 25 mbak, jadi termasuk dalam kategori normal karena tidak kurang dari 23,5. Nah kenapa sih lila ini penting untuk ngecek nih mbak? Jadi biasanya ibu Ini betul kok, oh iya boleh boleh, terima kasih ya mbak. Jadi menurut pengkajian gizi antropometri dari lila sendiri mbak terbilang normal, jadi itu semoga dapat dipertahankan mbak ya, karena lila seperti itu tuh memang sudah perlu dipersiapkan gitu sejak remaja gitu, karena ibu hamil nanti kalau lilanya kurang dari 23,5 dapat berpengaruh pada si bayinya. Apa tuh mbak pengaruhnya? Karena berpotensi KEK mbak, kekurangan energi kronik gitu. Nah itulah mbak kenapa tadi pentingnya berkaitan dengan anemia itu tadi. Nah sekedar informasi mbak bahwa dampak dari anemia mbak ya, sebelumnya saya pernah dengar nggak anemia itu? Ya tahu penyakit ya, itu kan penyakit kekurangan darah merah bergizi, Benar. tubuhnya kurang gitu sih. Ya betul benar-benar sekali. Jadi dampaknya kemudian ketika dia kekurangan anemia akan menurunkan konsentrasi belajar nih. Nah Mbak Firain tadi kan aktivitasnya cukup padat ya, jadi kalau lebih baiknya juga tidak kekurangan zat gizi sendiri, dapat menurunkan konsentrasi belajar, kemudian menghambat pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai secara optimal, kemudian juga wajah terlihat pucat gitu. Kemudian kalau Mbak Fira tahu akibat apa sih atau penyebab apa sih yang disebabkan oleh anemia? Penyebab atau dampak nih mbak? Dampak tadi saya sudah sebutkan, penyebab. Oh, penyebab anemia kekurangan darah tersebut. Oh ya benar. Jadi untuk cara menanggulanginya dapat Mbak Fira dapat mengonsumsi makanan yang bergizi yang mana mengandung zat besi. Contohnya nih ikan, konsumsi vitamin C. Contohnya nih vitamin C-nya yaitu mangga, jambu, jeruk gitu. Nah kemudian kenapa sih mbak remaja putri ini perlu buat mengonsumsi tablet tambah darah? Perlu banget sih, kayak kalau di aku ya, kalau di sana aku penting banget, karena gimana kadang juga sekitaran umur aku nih ada donor darah, dimana darahnya tuh regenerasi gitu ya, bener nggak nih mbak? Darahnya regenerasi, terus ketika dia haid pasti menguras darah, terutama perempuan nih, remaja putri ketika haid keluar darah banyak atau harus nguruh dengan darah banyak tuh, ketika itu tubuh kehilangan darah, kehilangan sebagian darah. Nah jadi penting banget sih kalau harus ada penambah darah supaya benar kata mbak, supaya konsentrasi dapat terjaga gitu. Oke baik, jawaban Mbak Fira sudah cukup benar. Nah itulah kenapa pentingnya remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah ini, mengingat bahwa remaja putri selalu tiap bulannya ada menstruasi gitu, yang mana mengeluarkan banyak darah sehingga tidak adanya 5L, lunglai, lemah, lesu, letih, lemas gitu kan. Jadi manfaat dari tablet tambah darah sendiri itu penting untuk remaja putri agar terhindar dari anemia, kemudian untuk meningkatkan produktivitas kerja, konsentrasi, semangat, dan kemampuan fisiknya lebih meningkat gitu kan. Nah untuk ibu menyusui pun kebutuhan dari zat gizi sendiri kan meningkat. Itulah kenapa mbak pada remaja usia kita ini itu perlu dipersiapkan sedini mungkin. Kembali lagi ke untuk proses persiapan gitu ya. Nah untuk mengonsumsi tablet tambah darah sendiri ada yang perlu diperhatikan mbak. Jadi minumnya pakai air putih, kemudian jangan minum tablet tambah darah ini dengan kopi, susu, kemudian teh gitu kan, karena teh, kopi, susu ini dapat menurunkan atau menghambat penyerapan dari zat besi itu sendiri sehingga manfaatnya kurang gitu. Nah kemudian bentar boleh, mohon maaf menyalah. Jadi ketika aku sudah haid, sebisa mungkin ketika sambil bebarengan konsumsi penambah darah, sebisa mungkin menghindari laktosa gitu ya? Iya benar, jadi minumnya pakai air putih atau bisa ditemani dengan makanan atau minuman yang mengandung sumber vitamin C tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kayak buah jeruk, jambu, mangga. Oke, sebelum saya mengakhiri ini boleh saya bertanya untuk setelah apa yang saya jelaskan tadi, menurut mbak kenapa sih remaja putri ini penting untuk mengonsumsi tablet tambah darah? Penting karena yang pertama nih, untuk kesiapan pra menikah untuk anak si buah hati, karena ada hubungannya dengan lila, dengan supaya anak tersebut tidak kekurangan gizi samping dan sebagainya. Konsentrasi saat remaja putri ini sedang haid supaya tetap terjaga, supaya tetap stamina gitu. Oke, baik, cukup baik dan cukup dimengerti. Semoga menambah dari pengetahuan Mbak Fira tersendiri, dan juga Mbak Fira semoga dapat dipertahankan juga mengonsumsi suplementasi ini. Oke, minimal 1 kali lah dalam ketika haid gitu kan. Selama haid semoga bermanfaat Ya, sama-sama juga semua sukses, semoga saat jadi kerja gizi bermanfaat. Amin. Bye bye. Dadah.